Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Silahkan isi absennya terlebih dahulu di grup WhatsApp kita ya. Hari ini kita akan belajar tentang pecahan. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Angkat kedua tangannya. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Silahkan simak video penjelasan berikut ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa dapat membuat perbandingan dua objek dan menentukan nilai pecahan dengan tepat setelah melihat penjelasan dari guru. Yang kedua, siswa dapat menuliskan konsep pecahan dengan benar setelah memperhatikan penjelasan dari guru. Dan yang ketiga, setelah memperhatikan penjelasan, siswa dapat menganalisis soal cerita tentang pecahan dengan tepat. Pernahkah kalian berbagi satu batang coklat bersama temanmu? Pernahkah kalian melihat ibu yang sedang memotong sebuah apel yang dibagi menjadi beberapa bagian? Bilangan pecahan banyak dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Seperti satu buah apel dari 10 apel dalam satu keranjang. Dan satu coklat utuh yang dibagi menjadi 10 bagian yang sama. Contoh pertama menunjukkan konsep pecahan diartikan sebagai satu bagian yang sama. Contoh kedua, menunjukkan konsep pecahan diartikan sebagai satu bagian dari satu unit tertentu. Agar dapat memahami konsep pecahan dengan baik, ayo ingat kembali materi tentang bilangan asli, bilangan cacah, dan operasinya ya. Tokoh Al-Qalasadi. Al-Qalasadi adalah orang yang menggunakan simbol-simbol dalam penulisan persamaan notasi pecahan. Salah satu unsur penting dalam ilmu matematika adalah pecahan. Pembilangnya disebut bas, sedangkan penyebutnya disebut imam. Al-Qalasadi meletakkan pembilang di atas penyebut dan memisahkan keduanya dengan sebuah garis horizontal dan menggunakan pernyataan ala ma'sihi yang berarti tempatkan di atasnya, dan mafauq al-khat yang artinya yang ada di atas garis. Ada 5 tahapan yang harus kalian lakukan untuk memahami bilangan pecahan, meliputi pecahan senilai, menyederhanakan pecahan, dan membandingkan pecahan. Kelima langkah tersebut adalah mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. Bagaimana sih cara menulis bilangan pecahan? Bilangan pecahan digunakan untuk menunjukkan dua bilangan yang berbeda. Bilangan pecahan adalah bilangan yang dinyatakan A per B, di mana A dan B adalah bilangan bulat, dan B tidak sama dengan dari 0. Seperti ini, A per B. A disebut dengan pembilang, B disebut dengan penyebut. Perhatikan gambar berikut ini ya.
Gambar pertama. Ada 2 buku berwarna kuning dan 8 buku berwarna abu-abu. Gambar kedua, ada 1 buah apel yang sudah dipotong menjadi beberapa bagian. Dan gambar yang ketiga, ada 1 buah tongkat yang dicat menggunakan 2 cat warna. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Berapa bagian buku berwarna kuning dari seluruh buku? Dari gambar yang kedua, berapa bagian buah apel yang dimakan? Dari gambar yang ketiga, berapa bagian tongkat yang dicat warna merah? Jawablah pertanyaan berikut ini menggunakan pecahan ya. Berikut ini contoh pertanyaan terkait dengan bilangan pecahan. Bagaimana cara menulis bilangan pecahan? Apakah artinya 2 pecahan yang memiliki nilai yang sama? Buatlah pertanyaan-pertanyaan lainnya ya. Pengamatan pada buku atau gambar yang pertama. Terdapat 10 buku dengan warna yang berbeda. 2 buku berwarna kuning dan 8 buku berwarna abu-abu. Sedangkan total buku seluruhnya 10 buku. Pecahan untuk menyatakan bagian dari buku kuning dari seluruh buku adalah 2 dari 10 bagian. Pernyataan pecahan tersebut dapat ditulis 2/10. Pengamatan pada tongkat atau gambar yang ketiga. Warna cat pada tongkat ada 2 warna yang berbeda dengan bagian yang sama besar. Bagian pertama berwarna merah, sedangkan bagian kedua berwarna putih. Pecahan yang menyatakan bagian tongkat yang berwarna merah adalah 1 dari 2 bagian. Pernyataan pecahan tersebut dapat ditulis 1/2. Pengamatan pada sebuah apel atau gambar yang kedua. Sebuah apel dipotong menjadi 4 bagian yang sama besar. Jika 1 buah bagian sudah dimakan, maka tersisa 3 bagian. Pecahan untuk menyatakan sisa buah apel yang belum dimakan adalah 3 dari 4 bagian sama besar. Pernyataan pecahan tersebut dapat ditulis 3/4. Mengetahui pembilang dan penyebut dari pecahan. Yang pertama ada 3/8, 1/4, dan 5/6. Pada bagian 3/8, 3 disebut dengan pembilang, 8 disebut dengan penyebut. Nah, coba anak-anak jawab pertanyaan ini ya. Pada bagian 1/4, 1 disebut dengan pembilang, 4 disebut dengan penyebut, 5/6, 5-nya disebut dengan pembilang, 6 disebut dengan penyebut. Nyatakan bagian yang diarsir pada gambar di bawah ini ke dalam bentuk pecahan. Nah, di sini ada 2 gambar dengan jumlah kotak yang berbeda dan warna yang berbeda. Coba kita hitung yang pertama dahulu, yang berwarna pink. Kita hitung terlebih dahulu bagian yang diarsir. Bagian yang diarsir pada gambar yang berwarna merah ada 1, 2,
3, 4, dan jumlah seluruh kotaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka dapat ditulis dalam bentuk pecahan 4/6. Kemudian gambar yang kedua, kita hitung lagi bagian yang sudah diarsir. Bagian yang sudah diarsir ada 1, 2, 3. Lalu kita hitung jumlah kotaknya ya. Kita hitung dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka dapat ditulis dalam bentuk pecahan 3/8. Berikut ini merupakan contoh soal cerita. Meli memiliki 1 batang coklat. Dia ingin membagikan kepada 5 orang sahabatnya dengan bagian yang sama. Berapa bagian coklat yang diperoleh masing-masing sahabat Meli? Cara menghitungnya, kita gambar 1 batang coklat yang sudah kita bagi menjadi 5 bagian. Dan kita arsir 1 bagian coklatnya. Kita hitung bagian yang diarsir ada 1. Dan bagian seluruh kotaknya ada 1, 2, 3, 4, 5. Maka sahabat Meli mendapatkan bagian coklat yang besarnya 1/5. Soal yang kedua, Benny memiliki 8 buah bola. Dia akan membagikan kepada 4 orang temannya dengan bagian yang sama banyak. Berapa buah bola yang diperoleh masing-masing temannya? Kita gambar dulu bolanya ya. Bola yang dimiliki Benny ada 8. Kita gambar terlebih dahulu, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Benny akan membagikan kepada 4 orang temannya dengan bagian yang sama banyak. Kemudian kita bagi menjadi 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Dapat kita tulis dalam bentuk pecahan 4/2/8. Maka teman-teman Benny akan mendapatkan bola 2/8 bagian. Berikutnya latihan. Silahkan jawab pertanyaan berikut ini di buku latihan kalian masing-masing ya. Soal yang pertama, nyatakan bagian yang diarsir pada gambar di bawah ini dalam bentuk pecahan. Nomor 2, nyatakan pecahan di bawah ini dalam bentuk gambar dengan beberapa bagian yang diarsir. Ada 3/6 dengan menggunakan gambar persegi panjang. Yang B, 5/8 dengan menggunakan gambar lingkaran. Yang C, 2/3 dengan menggunakan gambar segitiga. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini, pecahan adalah istilah matematika yang berbentuk A/B, di mana A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. B tidak boleh sama dengan 0.
Bagaimana penjelasan yang sudah kalian simak? Apakah sudah jelas atau kurang jelas? Jika masih ada yang kurang jelas, silahkan tanyakan ke grup WhatsApp kita ya. Itu saja materi kita hari ini. Sebelum mengakhirinya, marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan membaca doa setelah belajar bersama-sama. Angkat kedua tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jtinabah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.